sebenarnya punca dari penyimpangan itu mandi soko tidak berperan sebagai mandi soko. Mandi soko itu dan di dalam kaum masing-masing inyo nan pertama kali kan mendidik si anak jadi pengulu dari anak cucunya. Nyolanyo cali atau aku nak ke cucu. Mulai dari makan lah dilatihnya tuh. Piringnya udah boleh sumbiang, bajunya udah boleh bertumbuk, makanannya udah boleh kata sisuan. Cara duduk, cara mengecek lah diajar dari mandi soko. Tapi mandi soko kini tidak berfungsi dah. Jajankan anak dalam kaumnya nak dididik, anaknya sendiri nak terdidik dia dah. Abeko lah tiba mati mama, abe cari saya anak nambah piti, anak nambah pangkai, tu nyurak ngerti ndak ada dibekali sama sekali. Kadang-kadang gala sako kok dinyo gala bangsawan. Sudahnya baralek kadang-kadang mantek kabau tu nyopai leh. Ketampe anak-anak kemenakanan tabak-abak. Padahal gala sako tu amanah, ada baban. Fungsional. Jadi datuk tu jangan dapat gadang hati mana dapat gala datuk. Fungsi yang kalau tak dijalankan sumpah kate dak berpucuk ke bawah, dak borek di tengah-tengah di girik kumbang. Itu kalau pengulu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu sumpah. Itu. Jadi kadang-kadang awak enggak menjadi pengulu itu karena dianggap gala bangsawan. Terus itu tidak dipakai dah. Kini akibatnya banyak kesalahan dalam pakaian. Kalau kini awak cari pengulu-pengulu tidak mengerti, payah awak membedakan gini antara pakaian pengulu, jo pakaian anak randai, jo pakaian marapulai. Sama saya. Tak jalan dah itu. Sudah tu kopi abalilik. Kopi abalilik itu sebenarnya di orang dahulu untuk pakaian harian pengulu. Ini tak pakai detar. Kini seluruh laki-laki dah pakai kopi abalilik. Ditanya siapa lah pak. Tangangonya itu. Jadi tak jalan aturan. Sebenarnya kalau awak calik mana, adat kok bergerak di kaum. Jadi kaum tu harus kuat. Kalau kaum tu kuat mendidik generasi mudanya, orang mudanya, putih bonsunya, itu akan anak-anak awak tak akan menyimpang. Sebabnya berasalnya pai merantau ke Amerika misalnya. Asalnya dari kampungnya, dari kaumnya. Jadi kalau pendidikan itu dimulai dari kaum, dari ketek, kalau orang Minang mau menjujai anak. Anak itulah dijujai, diajar, dibawa mengecek sejak dalam kandungan. Ada pola asuh bersama. Tapi kini itu tidak dijalankan leh. Kadang-kadang mama lah bergeser. Dan menggesernya dosa anak pedusinya. Jadi pengertian mama kini harus magi piti ke kemenakannya. Sebenarnya dalam adat tapi itu anak di pangku berarti dua balas tangan. Tanggung jawab terhadap anak gua, pencarian makannya itu bapaknya. Mamanya membimbing, bisa aja tekalingkiang cie aja membimbing, bisa aja muncung aja suara. Kini mama kini kalau dak piti dak ada goy lah. Mama berang mama ke kemenakan berang apa? Ada nama makan anak dia ndak berang-berang dia dah. Jadi ada perubahan. Dan berubah bukan adat, bukan nilai-nilai adat, bukan nilai-nilai agama. Tapi persepsi orang Minang kini terhadap nilai-nilai itu yang berubah. Itu yang perlu awak pahami balik. Itu. Sudah tuh anak di luar nikah. Itu memang, itu kan secara apa hukuman itu terjadi di dalam kaum. Tidak bisa orang lain membuat aturan. Dah. Jadi aturan itu kaum itu sendiri. Ada banyak di daerah-daerah tertentu masih berlaku hukum itu tidak boleh pulang. Kalaupun pulang membuat aturan mana mau maafi dosa, meminta ampun segala macam lah namo baru dibawa sehingga semudia. Tapi kalau kini hal itulah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu pengaruh nilai yang datang dari luar. Jadi tidak aib bagi orang gini nilai. Tidak ada masalah. Tidak ada malu, tidak ada segala macam. Kalau ada ulu tu, tidak babako anak. Itu malu yang luar biasa. Dari mulai awak nikah, mencari bako. Lahir anak awak, bako anak. Sunat rasul, bako anak. Kawin, bako anak. Mati awak, bako tu menanti. Betul itu peranan bako. Itu nasab awak. Kalau tidak bako tu artinya bijo. Bako tu bijo awak. Kalau tidak ada bako tu, tidak ada awak. Aku tidak bako, tidak joleh anak ada.
Tapi itulah dimaafkan. Itu tergantung masing-masing awak menegakkan. Kan itu tidak sekedar adat menegakkan agama. Sesuatu yang di luar. Kalau di adat Minang, kesalahan pengulu nampal yang barek itu berzina aja membunuh orang. Itu kesalahan pengulu beranti tagak-tagak pengulu itu tuh. Bisa saya Mande Soko tuh mengecekan buka bajuang agian kadiang. Untuk itu bareknya berzina gitu. Itu barangkali dipulangan kepada tidak bisa lo elkam membuat aturan atau bunuh kandung tergantung masing-masing itu. Sudah tuh dari Ananda Putibon Susi Junjuang mengenai definisi bunuh kandung. Yang pertama, bunuh kandung kok kalau awak calik secara teks ya. So ada lo orang-orang kok mengecen, tidak ada kata bunuh kandung itu dalam bahasa Minang. Jadi bunuh kandung itu mesti dibubarkan. Ada lo pendapat. Bunuh kandung secara teks itu tertulis di dalam Kaba Cendomato. Bacola Kaba Cendomato. Seorang perempuan yang cantik, berani, pintar, baga, kewenangannya melebihi daripada rajonya. Dek rancaknya banyak rajo dan meminangnya. Waktu ditentukan hari perkawinan, nyo mati rajo itu. Sama jo Nyiloro Kidul lah cerita. Itu dan secara teks tertulis. Sudah itu di dalam kerajaan Pagaruyung ada perempuan-perempuan tapi tidak digalan bunuh kandung di situ doh, tapi yang di pertuan gadis. Sudah itu ada di kaum awak masing-masing. Ada bunuh kandung namanya Mande Soko atau bunuh kandung adat. Sudah itu mande dan malahian awak disebutnya mande kandung awak atau bunuh kandung awak. Bunuh dan mengandung